wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang sehingga kita selalu bisa beraktivitas dan menjalankan apa yang diperintahnya. Oke, kembali lagi bersama saya, channel Anak Rantau Bali. Kenapa saya bikin channel Anak Rantau Bali? Karena di sini saya asal Jember, merantau ke Bali. Sehingga channel YouTube saya beri nama channel Anak Rantau Bali. Oke teman-teman semuanya, di sini di malam hari ini saya akan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman seluruh Indonesia yang mau berangkat ke Bali atau mau masuk ke Bali. Di sini kalian jika ingin bepergian ke Bali, ingin berangkat ke Bali, kalian harus membawa persyaratan-persyaratan yang telah dibuat oleh pemerintah kabupaten provinsi dari Banyuwangi, dari provinsi Bali. Aturan tersebut yaitu dengan surat rapid antigen. Kalian harus punya itu, rapid antigen, karena itu sangat dibutuhkan dikala kalian mau masuk ke Bali. Nah, di sini ada 4 titik pemeriksaan jika kalian ingin mau masuk ke Bali. Karena di kala musim corona sekarang memang diperketat untuk masuk ke Bali. Cuman kalau kalian sudah mempunyai rapid antigen dan surat sudah selesai divaksin, nah itu kalian los, sudah aman, dijamin aman masuk ke Bali. Pemeriksaan pertama itu ada di Ketapang, di pelabuhan Ketapang. Jika kalian mau masuk ke Bali, di situ ada tugas sebelum mau ke loket tiket. Udah ada petugas yang akan menanyakan kepada kalian apakah kalian sudah punya rapid antigen atau belum. Jika kalian belum, itu kalian harus membikin dulu, harus buat di pelabuhan, diarahkan ke lab-lab yang ada di pinggir pelabuhan di sana. Untuk biayanya berapa sih Bang? Untuk biayanya bikin rapid antigen di Ketapang, Banyuwangi? Nah, untuk biayanya itu 160.000 per orang. Nah, jika kalian 2 orang ya tinggal kalian tambahkan saja. Itu semua berlaku, baik pengendara motor, pengendara mobil juga tetap berlaku. Nah, kalau untuk bis gimana Bang? Apakah kena rapid antigen juga? Nah, kalau untuk bis itu yang saya terima informasinya, itu kalian tinggal bayar sama kondekturnya saja. Entah itu berapa, karena saya belum pernah naik bis selama berangkat ke Bali. Saya naik motor terus. Jadi sementara informasi yang saya terima itu jika naik bis kalian berangkat ke Bali, itu kalian udah ditotal sama kondekturnya sekian untuk masuk ke Bali bersama transportnya. Nah, tadi poin pertama ada di pemeriksaan, ada di Ketapang. Nah,
Pemeriksaan kedua, kalian akan, ini berlaku bagi pengendara motor dan mobil ya, untuk bis tidak berlaku. Kalian akan ditanyakan SIM dan STNK di pemeriksaan kedua. Nah, kalian harus bawa semua perlengkapan motor kalian. Jangan sampai kalian bawa motor bodong yang nggak ada suratnya. Nah, itu kalian bisa gagal total masuk ke Bali kalian. Nah, terus titik yang ketiga, pemeriksaan yang ketiga itu ada di pemeriksaan KTP. Setelah pemeriksaan SIM dan STNK, kalian akan diperiksa lagi KTP. Dan di KTP, di pemeriksaan KTP tersebut, kalian akan dimintain surat antigen juga. Surat antigen juga kalian akan ditanyakan. Di sana tetap diminta. Jika kalian punya antigen, kalian aman-aman saja lolos. Nah, pemeriksaan terakhir ini pemeriksaan yang baru ini, dulunya nggak ada. Cuman kemarin pas saya lagi masuk itu udah ada di sebelahnya pemeriksaan timbangan untuk muatan berat kayak truk, kayak logistik, kebutuhan logistik. Di situ ada nanti pos, kalian di situ akan diperiksa kembali. Nah, jika kalian sudah melewati tahap yang di Ketapang, di Gilimanuk itu, di pos KTP, sama di situ kalian udah aman, kalian bisa masuk Bali. Kalian akan disambut welcome to Bali, selamat datang di Bali. Ini hanya sekadar informasi kepada teman-teman semuanya yang ingin masuk ke Bali, supaya tidak bertanya-tanya terus, apa sih bang persyaratannya kalau untuk masuk ke Bali? Lolos apa enggak sih bang kalau kita masuk ke Bali nggak bawa antigen? Jangan macam-macam, karena peraturannya memang harus begitu. Jika ada yang lolos, itu berarti rezeki kalian. Bang, saya ini lolos bang, nggak pakai antigen. Saya ini nggak bawa surat ini tapi lolos bang. Nah, itu udah rezeki kalian. Jika belum rezeki kalian tetap harus buat. Ini hanya sekedar informasi, semua tergantung pada kalian yang ingin menjalaninya. Toh kalian sendiri yang mau berangkat ke sini, ke Bali, juga semua tergantung kepada kalian. Jadi saya hanya memberikan informasi. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini tentang informasi kalian yang ingin masuk ke Bali. Dan ada sedikit informasi yang perlu saya beritahu kepada teman-teman semua, karena channel ini saya buat di malam minggu ini tanggal 27 Maret. Di sini saya akan memberitahukan khusus bagi umat muslim, umat Islam sedunia. Di sini malam nisfu Sya'ban itu insya Allah tahun ini jatuh pada hari Ahad malam Senin ba'da maghrib. Ba'da maghrib tanggal 28 Maret 2021, malam ke-15 bulan Sya'ban. Besok berarti besok malam, Minggu malam Senin atau Ahad malam Senin. Nah, itu jatuh pada malam nisfu Sya'ban. Apa malam nisfu Sya'ban itu? Malam yang penuh ampunan, malam yang penuh maghfirah, malam yang sangat istimewa bagi kalian yang ingin dosa-dosanya atau hajat-hajatnya terkabul, dosa-dosanya diampuni. Mari kita laksanakan sunnah-sunnah yang ada di malam nisfu Sya'ban besok malam ini. Nah, apa saja bang yang harus dilakukan di malam nisfu Sya'ban? Nggak banyak sih, nggak perlu
terlalu banyak hal yang kita sunnah-sunnah yang kita lakukan, yaitu ba'da maghrib kita disunnahkan membaca surat Yasin 3 kali. Dianjurkan membacakan surat Yasin 3 kali. Ba'da sholat Isya tasbih dan istighfar dan lain-lainnya. Tapi dalam 3 kali baca surat Yasin ini ada niatan-niatan yang tertentu. Niatan surat Yasin yang pertama yaitu kita niatannya memohon umur panjang dan barokah serta ketakwaan dan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita harus meniatkan kepada anak kita, orang tua kita, keluarga kita, itu kita harus sebut juga dalam niat kita. Jadi janganlah ambisi untuk kepada hanya diri kita sendiri. Tetap orang tua harus kita niatkan juga, apalagi yang udah punya anak, tetap kita harus niatkan untuk anak-anak kita juga. Surah Yasin yang kedua itu dibaca niatannya untuk memohon diluaskan rezeki yang halal atau menolak dan niat menolak bala. Niatan yang kedua yaitu niatan untuk minta rezeki yang halal dan diluaskan rezeki kita. Itu niatan yang kedua. Dan untuk menolak bala juga niatan yang kedua, supaya kita terhindar dari musibah, dari hal-hal yang tidak diinginkan, kejadian-kejadian yang kita tidak diinginkan. Itu kan kita nggak tahu, semua itu yang kuasa yang ngatur. Cuman kita hanya meminta, memohon supaya dijauhkan dari hal-hal yang jauh dari yang kita tidak inginkan. Itu perlu sekali. Dan yang surat Yasin yang ketiga yaitu untuk ditetapkannya iman dan Islam hingga akhir hayat. Jadi surat Yasin yang ketiga niatannya itu kita supaya tetap diberikan kekuatan iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Tuh. Jadi niatan yang pertama yaitu niat kita supaya diberikan umur panjang, niat yang pertama. Niat yang kedua yaitu memohon untuk diluaskan rezeki dan dijauhkan dari musibah. Yang kedua. Yang ketiga yaitu niatkan kita untuk ditetapkan kuat iman dan Islam. Gitu. Nah, setelah itu kita, kalau ada orang tua kita yang tidak bisa, kondisinya lagi kurang sehat, juga kita doakan. Setelah itu membaca Astaghfirullahaladzim 100 kali, kita zikir Astaghfirullahaladzim 100 kali. Terus tahmid dan takbir, tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu 100 kali masing-masing. Yang selanjutnya yaitu sholawat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW 100 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Atau sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Tidak apa-apa. Pakai yang mana saja kalian bisa. Itu yang harus kita lakukan di malam nisfu Sa'ban. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan hati yang ikhlas, yang benar-benar khusyuk lah. Jangan memikirkan hal-hal yang lain dulu di malam nisfu Sa'ban. Karena di malam itu termasuk malam yang penuh ampunan, malam yang penuh maghfirah. Itu. Ini hanya untuk informasi, ini hanya untuk umat Islam. Untuk teman-teman yang ada di Bali, terserah
kalian untuk menilainya gimana. Yang penting yang saya informasikan tadi hanya untuk orang muslim. Nah, mungkin sekian dari informasi yang saya berikan di malam ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua, terutama yang ingin berangkat ke Bali. Nah, informasi-informasi sudah yang saya sebutkan tadi di awal. Nah, dan untuk umat Islam jangan lupa besok Ahad malam Minggu itu malam Nisfu Sya'ban tanggal 15. Oke dah, terima kasih kepada teman-teman semua sudah menonton channel ini. Jika kalian suka atau bermanfaat, tolong bantu share dan like, subscribe demi perkembangan channel ini. Nanti akan saya bikin video tentang anak rantau yang memilih pekerjaan di Bali, atau informasi-informasi pekerjaan yang ada di Bali. Mungkin ada yang butuh pekerjaan, nanti akan saya informasikan di next video selanjutnya. Untuk sementara ini cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.